Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana hari ini kabarnya? Alhamdulillah. Sehat semua kan? Masih segar? Karena masih pagi. Udah sarapan semua tadi? Sudah siap untuk belajar ya. Baik, kita berdoa dulu. Silakan kita kelas ini. Depan ini namanya berdoa. Ya, kita berdoa bersama ya. Ya, sebelum kita masuk ke pembahasan, Ibu mau menyampaikan tujuan pembelajarannya dulu ya. Sekarang kan kita belajar tentang kisah Nabi Yusuf. Jadi nanti setelah selesai pembelajaran, Ibu harap anak-anakku semuanya bisa menyebutkan keteladanan Nabi Yusuf. Kemudian bisa menjelaskan apa saja yang dicontohkan oleh Nabi Yusuf di dalam perjalanan kisahnya. Bisa diterima? Sekarang kita langsung ke bahasannya ya. Sekarang kita belajar tentang kisah Nabi Yusuf alaihi salam. Siapa yang tahu Nabi Yusuf itu siapa? Anak Nabi Yakub. Yakub, dari Nabi Yakub alaihi salam. Jadi Nabi Yusuf itu adalah juga seorang nabi. Kira-kira ilmu apa yang diberikan oleh Allah? Ya. Tafsir mimpi. Iya, tafsir mimpi. Apa? Coba siapa yang tahu apa arti tafsir mimpi? Apa? Ada yang tahu? Angkat tangan. Iya. Tafsir mimpi itu artinya yang bisa mengartikan, yang bisa menerjemahkan arti dari mimpi yang dialami oleh setiap orang. Ya. Jadi Nabi Yusuf ini mempunyai saudara kandung satu orang, namanya Bunyamin. Siapa? Bunyamin dari seorang ibu yang bernama Rahil. Nah, jadi bapaknya bernama Nabi Yakub, ibunya bernama Rahil, dan punya saudara kandung satu orang siapa? Bunyamin. Tapi ibunya Nabi Yusuf itu meninggal di saat Nabi Yusuf berusia 2 tahun. Ya, sekarang kita lihat lagi. Ya, itu ya. Sekarang kita masuk ke mimpinya Nabi Yusuf ya. Nah, pada suatu hari Nabi Yusuf itu bermimpi apa? Melihat 11 bintang, matahari dan bulan yang semuanya bersujud kepada Nabi Yusuf. Materi selanjutnya. Iya, nah ini dia. Coba siapa yang bisa bacakan ibu satu? Iya, coba Zuri. Nabi Yusuf ingin dicelakai oleh saudara-saudaranya. Itu. Kenapa tadi bapaknya Nabi Yusuf itu melarang Nabi Yusuf untuk bercerita tentang mimpinya? Karena itu Nabi Yusuf ingin dicelakai oleh saudaranya. Saudaranya yang lain ada 10 orang ini. Kenapa mereka semua ingin mencelakai Nabi Yusuf? Karena mereka iri, mereka sakit hati karena Nabi Yusuf itu dekat dengan ayah mereka. Nah, kemudian pada suatu hari Nabi Yusuf diajak oleh saudara-saudaranya anak hutan untuk bermain. Oke? Kemudian ketika sampai di tengah hutan, Nabi Yusuf
Yusuf dilemparkan ke dalam sumur. Itulah ya. Ya tujuannya mereka untuk mengajak Yusuf main ke hutan supaya bisa dibunuh. Tapi tidak jadi. Bagaimana caranya? Nabi Yusuf itu dilemparkan ke dalam sumur. Sumur yang ada di tengah hutan yang biasa dipakai oleh para pedagang yang lewat. Biasanya kalau ada pedagang yang lewat, kemudian misalnya airnya kurang, maka pasti akan mampir ke sumur itu untuk mengambil air. Nah, singkat-singkat, kemudian kakak-kakaknya pulang ke rumah sambil nangis-nangisan. Mereka buat drama. Kemudian melapor kepada bapaknya, yaitu Nabi Yakub. Wahai ayah, Nabi Yusuf, Yusuf itu dia habis dimakan oleh serigala. Nah, itu katanya, alasannya begitu ketika mereka sudah kembali ke rumah. Akhirnya menangislah Nabi Yakub, menangis dan menangis setiap hari sampai penglihatannya itu tidak berfungsi lagi karena air mata yang terus turun mengingat Nabi Yusuf yang masih kecil kemudian habis dimakan oleh serigala. Percaya Nabi Yakub pada waktu itu? Tidak percaya. Akhirnya Nabi Yakub menyerahkan semuanya kepada Allah. Nah, singkat cerita kemudian datanglah para pedagang yang mau berdagang. Kemudian mampir ke dalam hutan untuk mengambil air di sumur tempat dilemparkannya Nabi Yusuf tadi. Kemudian ketika timbanya sudah masuk ke dalam, kemudian diangkat oleh para pedagang, muncullah Nabi Yusuf bergelantungan di dalam tali timba itu. Kemudian diangkat, dibawa ke kota, kemudian dijual. Ya, nah kemudian singkat cerita Nabi Yusuf di kediaman para bangsawan pada waktu itu yang membelinya itu akhirnya Nabi Yusuf tumbuh menjadi pemuda yang gagah perkasa, yang menjadi pemuda yang cerdas, menjadi pemuda yang pintar. Ya, sampai suatu hari singkat cerita ada seorang raja yang bermimpi. Ini dia mimpinya. Coba bacakan ibu dulu. Raja bermimpi melihat 7 ekor sapi betina yang lembut dimakan oleh 3 ekor sapi betina yang kurus. Iya, yang kedua. 7 tangkai gandum yang hijau dan 7 tangkai gandum yang lainnya. Nah, ini ya, susah raja ketika dia melihat mimpinya di sana. Akhirnya dia gula-gulana, kemudian musyawarah berdiskusi sama menterinya. Akhirnya satu orang menteri angkat tangan, saya tahu siapa yang bisa menghasilkan mimpi. Pada waktu itu disebutlah nama Nabi Yusuf. Kemudian dipanggil Nabi Yusuf menghadap raja. Kemudian diceritakan mimpi yang ini oleh raja kepada Nabi Yusuf. Akhirnya Nabi Yusuf pun mengartikan mimpi raja tersebut. Kemudian Nabi Yusuf menduduki jabatan penting. Dia diangkat oleh raja tersebut sebagai rasa terima kasihnya karena memang betul Nabi Yusuf juga terkenal karena kecerdasannya. Kemudian Nabi Yusuf diangkat untuk menduduki jabatan penting di kerajaan Arab. Pejabat keuangan, dia yang mengatur mengelola masalah pangan yang ada di negara. Kemudian dengan berbagai alasan Nabi Yusuf meminta supaya saudaranya yang bernama siapa? Tadi coba ada yang masih ingat? Bunyamin. Pintar. Siapa? Bunyamin. Ini saudara kandungnya. Dia meminta untuk didatangkan ke istana. Nah, ketika itu kemudian pulang. Ketika dia datang kembali, Bunyamin ikut lagi. Nabi Yakub khawatir jangan-jangan nanti istilahnya sama seperti Nabi Yusuf. Kemudian cerita Bunyamin datang ke istana disambut oleh Nabi Yusuf. Bunyamin kenal nggak kira-kira? Enggak, tapi Nabi Yusuf itu mengenal saudaranya yang bernama Bunyamin. Kemudian dengan berbagai macam tindakan, berbagai macam alasan, akhirnya Bunyamin menetap di istana. Nah, akhirnya setelah itu Nabi Yusuf berjalan mendekat, kemudian dia berkata, "Hai Bunyamin, kasihlah aku." Bunyamin memang seperti ini. "Aku adalah Yusuf," ya bilang Nabi Yusuf. "Aku adalah saudaramu, aku adalah Yusuf yang dulu membunuh." Nah, akhirnya menangislah Bunyamin memeluk kakaknya di sana. Singkat cerita, sampai di rumah, dia bercerita saudara-saudaranya ini bahwa Bunyamin ditahan.
Kemudian dia bertindak pula saudara-saudaranya itu untuk membawa ayahnya kembali ke kota apabila Bunyamin mau kembali di kembali. Akhirnya apa? Akhirnya Nabi Yakub pun terpaksa ikut dengan anak-anaknya yang lain kembali ke kota di mana tempat kerajaan itu apa namanya, di mana Nabi Yusuf itu menduduki jabatan penting. Singkat cerita, akhirnya Nabi Yusuf dan semua saudara-saudaranya itu bisa berkumpul kembali. Kira-kira dari perjalanan kisah Nabi Yusuf ini apa yang bisa kita tangkap di sini? Siapa yang bagaimana yang menyangkut Nabi Yusuf? Ada yang tahu? Bijaksana. Ada lagi pendapat yang lain? Yang paling penting di sini adalah pemaaf. Nabi Yusuf ada dendam nggak di sini teman-teman semua saudara-saudaranya? Nggak ada. Dengan besar hati, dengan lapang dada dia memaafkan semua saudara-saudaranya yang telah berlaku kejam kepada dia pada waktu. Akhirnya semua berakhir bahagia, bisa berkumpul kembali. Nabi Yakub begitu senang, langsung sujud syukur kepada Allah karena kembalinya Nabi Yusuf. Akhirnya semua berkumpul dengan ending yang bagus, dengan akhir yang bagus. Awal menderita, akhirnya Nabi Yusuf sekarang sudah bisa berkumpul lagi bersama keluarga besar. Ya, ada pertanyaan enggak? Alhamdulillah, berarti semuanya sudah paham ya. Paham tentang kisah perjalanan Nabi Yusuf alaihi salam. Baiklah, kalau begitu sekarang buka buku paketnya, siapkan alat tulisnya. Silakan dibuka. Ya, sekarang kalian diskusikan dengan teman kalian perintah yang ada di dalam buku halaman 77 ini. Ya, sudah paham? Ya, silakan dikerjakan. Ya, sudah selesai semua? Bagus. Sekarang siapa yang mau maju untuk menjelaskan hasilnya? Ya, silakan berdiri, maju ke depan. Ya, kita dengarkan ya bagaimana hasil dari kerja diskusi kalian yang tadi. Bagaimanakah jika ada orang yang berbuat kesalahan kepadamu? Memaafkan kesalahan orang lain. Apa yang kamu lakukan jika temanmu menghadapi kesulitan dalam belajar? Membantu dengan cara membentuk kelompok diskusi dan belajar bersama. Iya, bersama semua. Terima kasih. Nah, itu jawabannya ya. Berarti anak-anakku semua sudah Pak? Sudah paham. Oke, sekarang silakan lakukan bukunya. Ibu balikan data PD-nya dulu. Ya, sebelum ibu balikan data PD, jadi sebagai siswi yang soleh dan soleha harus bisa meniru keteladanan Nabi Yusuf. Apa tadi? Bisa memaafkan kesalahan orang lain. Bisa ya? Harus bisa. Ya, sekarang ibu balikan data PD-nya. Lapor ke belakang. Ada yang ke belakang? Ya, kasih temannya. Siapa yang belum? Ada lagi yang belum? Rian ada? Oh sudah. Ya, sekarang silakan
Akhir kata, mari kita tutup pelajaran kita pada